Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan tutorial untuk penginstalan software uh, Outshell, SCADA dan Honeywell. Yang pertama, kita buka dulu file yang sudah di-download Outshell dan Honeywell. Untuk yang pertama kali kita install dulu Outshell, kita bisa klik 2 kali. Kita yes. Langsung pilih saja escape the agreement. Next saja. Next, install. Jadi tinggal diinstal aja langsung. Next, finish. Jadi setelah terinstall bakal langsung keluar untuk Outshell Studio V2.3. Selanjutnya kita akan menginstal software yang kedua, yaitu Honeywell. Bisa diklik 2 kali sama seperti tadi. Langsung sama, kita klik yes. Lalu next, pilih next install. Kita tunggu untuk proses instalasi Honeywell SCADA. Silakan diklik finish. Jadi udah terinstall untuk Honeywell dan Outshell. Dan di sini kan setelah menginstal Honeywell akan muncul untuk tampilan Honeywell Cloud SCADA seperti ini. Jadi selanjutnya kita akan tutorial untuk rangkaian dari Outshell. Jadi semisal di desktop tidak ada, bisa di search Outshell. Nah, untuk Outshell bisa diklik 2 kali. Nah, setelah ada tampilan, kita masuk terlebih dahulu setting. Tapi jangan lupa kita sudah mengkonekkan dari Arduino ke PC kita. Jangan lupa. Untuk model Arduino yang kita pakai, kita bisa pilih hardware PLC Shield V3. Sebentar. Jadi kita pasang dulu untuk hardware-nya, Arduino-nya. Setelah itu kita atur dulu portnya, bisa dipilih, bisa dilihat di device manager, bisa diklik device manager. Setelah itu kita pilih port COM. Jadi COM yang tersambung Arduino-nya namanya serial CH340, jadi tersambung di COM 4. Kita pilih portnya port 4, COM 4. Bitrate-nya kita pilih 57600. Untuk bootloader-nya pilih yang lama karena ini model lama. Untuk settingan sudah sampai sini cukup. Untuk yang pertama, kita buat rangkaian yang sederhana dulu. Kita merangkai untuk menyalakan lampu. Kita coba. Di situ ada banyak pilihan, ada mulai saklar, out, terus waktu, banding dan hitung, logika, data, morus, kontrol, ari, terus. Jadi yang pilih kita mau menyalakan lampu, kita pilih NO dulu. Tinggal kita ambil, lalu klik tahan ke titik merah sampai titik merah tersebut menjadi kuning. Kita lepas, bukan pasang. Kita butuh output berupa LED, sama seperti tadi, taruh di titik merah lalu sampai berubah warna kuning, lalu lepas. Untuk settingannya, NO nya bisa disetting
S, bisa diklik kanan lalu pilih S1. Jadi itu menandakan dia diprogram untuk saklar 1. Selanjutnya untuk outputnya kita pilih R1, yang berarti kita gunakan relay 1. Dari sini sudah. Lanjut kita untuk ke pengetesan rangkaian tersebut. Kenapa harus dites? Untuk mengetahui rangkaian tersebut mengalami kesalahan apa tidak. Jadi kita klik tes untuk mengetahui rangkaian tersebut. Apabila tidak ada kesalahan, di situ akan tertera keterangan tidak terdapat kesalahan. Jadi di rangkaian tersebut tidak ada kesalahan sama sekali. Selanjutnya kita tinggal bisa dikirim langsung ke Arduino-nya, bisa diklik kirim. Apabila pengiriman atau pentransferan data berhasil, akan tertulis keterangan upload berhasil. Itu nantinya bisa dicek di Arduino-nya, bisa ditekan pas button S1 sama untuk keterangan lampunya bisa di R1. Selanjutnya bisa dilihat juga di layar monitor. Jika ingin simulasi secara di monitor saja, bisa diklik simulasi. Untuk keterangannya ada di sebelah kanan. Itu ada keterangan banyak input sama output. Jadi semisal S1 ditekan, lampu akan menyala dengan lampu R1 akan menyala. Bisa dilihat di sebelah kanannya akan bernyala oranye. Semisal sudah, bisa diklik lagi untuk mematikan. Nah, ini juga bisa disimulasikan secara online. Bisa diklik. Jadi simulasi online itu kayak mengkonekkan dari Arduino ke monitor. Jadi untuk untuk kontrolnya bisa dari laptop atau PC dan juga bisa di Arduino-nya. Mungkin bisa dicoba untuk di laptop. Bisa diklik tombolnya. Ya, jadi semisal diklik pada Arduino-nya akan menyala untuk R1-nya. Sudah. Untuk kembali menata, misal mau ganti rangkaian baru, bisa diklik desain untuk rangkaian baru, lalu bisa klik instruksi. Nah, di sini misal kita mau buat lagi, kan ini tombol 1 untuk menyalakan lampu 1, kita tambahin lagi tombol S1 untuk menyalakan R1, S2 untuk menyalakan R2. Jadi kita klik pada angka 0, terus pilih anak tangga baru, pilih sesudah untuk memunculkan ladder baru. Kita bisa seperti tadi, pilih NO, taruh di titik merah, lalu ambil output, taruh pada titik merah. Setelah itu kita atur S2, bisa dipilih klik kanan, S2, outputnya bisa R, klik 2. Nah, setelah itu kita bisa balik lagi untuk mengetes, klik PLC, lalu tes dulu rangkaian tersebut terjadi kesalahan apa tidak. Apabila tidak, bisa ada keterangan tidak terdapat kesalahan, lalu bisa dikirim ke PLC. Apabila upload berhasil, akan ada keterangan upload berhasil. Misal mau disimulasikan juga bisa. Silakan diklik di simulasi. Untuk keterangan tombolnya ada di sebelah kanan. Untuk S1 untuk menyalakan lampu 1, S2 untuk menyalakan lampu 2. Selanjutnya kita ke desain. Jadi misal kita mau buat rangkaian baru, kita boleh menyimpan, ada di keterangan file. Nah, itu ada keterangan baru, tutup, simpan, dan buka. Semisal kita mau buat baru, kita bisa klik baru. Semisal mau menyimpan rangkaian ini, bisa disimpan. Jadi kita mau buat rangkaian baru, bisa diklik baru. Untuk settingannya sama seperti tadi ya, kita menggunakan Arduino yang tipenya Outcell PLC Shield V3 karena modelnya pakai yang itu.
kita bisa klik OK. Lanjut, selanjutnya kita akan membuat rangkaian DOL atau direct online yang atau biasa disebut rangkaian pengunci. Jadi kita langsung ke instruksi, kita pasang NO normally open, lalu pilih output untuk sebagai outputnya, dan juga output kan pada rangkaian DOL kan ada penguncinya. Sebelumnya kita pasang dulu cabang untuk memasang kontak bantu pada relay 1. Nah, kan jadinya seperti ini. Kita bisa klik tahan, lalu kita bisa geser ke sebelah kiri ke titik merah sebelumnya. Nah, setelah itu kita pilih NO untuk kontak bantu relay 1. Setelah itu kan ini baru pengunci, itu ada diatur S1, bisa pilih S1, lalu ini bisa dipilih untuk outputnya bisa R1, dan ini kan kontak bantunya kan bisa dipilih juga R1. Nah, setelah ini kan rangkaian bakal mengunci terus, jadi kita butuh juga stop untuk rangkaian tersebut. Kita gunakan S2 untuk pasang, kita butuh S2 berupa NC normally close untuk sebagai stopnya. Kita atur setting S2 untuk stopnya. Nah, kurang lebihnya seperti inilah rangkaian direct online atau biasa disebut rangkaian pengunci. Kita balik lagi PLC untuk mengetes apakah rangkaian ini terdapat kesalahan atau tidak. Lanjut, kita bisa kirim ke PLC atau Arduino-nya. Apabila tidak ada kesalahan penguploadan, akan ada keterangan upload berhasil, dan kita bisa tes juga di Arduino-nya atau bisa disimulasikan lewat PC-nya. Kita bisa klik S1 sebagai pengkan, lampu akan nyala terus. Apabila S2 ditekan, lampu akan mati. Jadi seperti itulah cara kerja dari direct online atau biasa disebut rangkaian pengunci. Kita bisa buat rangkaian selanjutnya. Kita misal mau menggunakan timer, kita bisa buat baru, ke play dulu desain, buat baru. Nah, kita atur dulu, kita gunakan PLC V3, klik OK. Ya, balik awal seperti tadi. Kita bisa lihat untuk rangkaian timer, kita rangkai seperti tadi, rangkaian DOL atau rangkaian pengunci. Kita buat dulu rangkaian pengunci, jangan lupa kita pilih cabang dulu buat cabang. Pilih cabang, lalu geser ke sebelah S1, kita geser dulu S1 nya, DNO untuk mengunci, jangan lupa diatur S1. Kita butuh rangkaian S2 buat stop. Nah, setelah itu kita buat anak tangga baru untuk input dari timer nantinya. Kita pilih NO sebagai inputan dari timer. Kita klik aja, itu kan relay dari R1. Kita bisa klik R1. Setelah itu untuk timernya kita bisa gunakan waktu yang TON, timer on delay. Jadi bisa klik, ditahan, lalu geser, lah bakal ketemu seperti ini. Untuk settingannya kita bisa klik kanan untuk kita pilih timer 1 karena kita menggunakan timer 1. Untuk waktunya kita bisa atur klik 2 kali. Lah kita bisa ini tergantung kebutuhan. Misal kita gunakan 5 detik untuk timernya. Selanjutnya kita butuh langsung enter saja. Lalu kita butuh untuk outputan dari timer tersebut
digunakan untuk apa. Timer tersebut misalnya digunakan untuk menyalakan lampu 2. Kita bisa pilih seperti itu. Untuk pengaturannya kita bisa pilih untuk kontak bantunya T1, terus pilih DN. Setelah itu outputnya kan tadi untuk menyalakan lampu 2, bisa diklik kanan, pilih R2. Setelah itu selesai, kan tidak mungkin lampu itu menyala terus, pastinya kita butuh alat untuk mereset dari timer tersebut. Jadi kita butuh S1 S2 sebagai reset timer sekaligus stop bagi rangkaian. Setelah itu kita bisa pilih reset, lalu geser. Nah, untuk resetnya bisa diatur T1. Jadi gunanya itu untuk mereset timer 1. Bisa diklik kanan lalu pilih T1. Selesai. Dari rangkaian ini bisa dilihat dan bisa dites terlebih dahulu, dan klik PLC dulu. Kita tes terlebih dahulu apa ada kesalahan apa tidak. Apabila tidak, sudah tertera tidak terdapat kesalahan. Lalu selanjutnya kita bisa kirim ke Arduino untuk mengetahui terdapat kesalahan apa tidak. Dan apabila upload berhasil, akan ada keterangan upload berhasil. Bisa dicoba di Arduino-nya. Semisal tidak ada Arduino, bisa disimulasikan di layar monitor. Yang pertama-tama kita bisa klik S1. Setelah itu relay akan berjalan seperti tampilan di layar 4. Ya, setelah waktu mencapai maksimum atau 5, lampu bakal bisa menyala. Jadi seperti itulah sistem kerja dari timer. Untuk mereset timer tersebut, kita bisa klik S2 untuk mereset rangkaian tersebut, dan rangkaian kembali normal seperti dari awal. Bisa klik desain, kita buat baru lagi. Untuk materi selanjutnya, yaitu bisa dipilih settingannya sama, pilih klik OK, kembali tampilan seperti awal. Selanjutnya kita akan rangkaian counter atau biasa disebut penghitung. Jadi yang pertama kita bisa pilih S1 untuk sebagai input dari counter tersebut. Lalu pilih counter. Counter itu kodenya apa? Counter itu kodenya CTU. Bisa dilihat di waktu paling pojok bawah. Lalu klik, lalu akan ada muncul tampilan seperti itu. Nah, kita atur dulu untuk inputan counter itu dibuat S1. Setelah itu untuk counternya, pilih counter berapa, bisa diklik kanan, pilih C1 buat counter. Lah kan counter kan penghitung. Misal tergantung kebutuhan prinsip kerjanya itu counter itu setelah kita inputan counter dapat inputan berapa kali gitu. Jadi semisal counter diatur inputan 3 kali, jadi kita klik S1 itu sampai 3 kali, jadi counter baru bisa bekerja. Semisal S1 tekan 3 kali, klik klik klik, nantinya counter akan baru bisa bekerja. Jadi seperti itu sistem kerja dari counter. Untuk counter ini digunakan untuk apa? Counter ini kita suruh untuk menyalakan lampu 1. Jadi kita pilih anak tangga baru, pilih sesudah. Lah, kita butuh kontak bantu dari counter. Lalu outputnya kita pilih untuk R2. Untuk counter bisa pilih C, lalu CDN. Jadi itu nama kontak bantu dari counter tersebut. Untuk outputnya kita bisa pilih R1. Lah, kan gak mungkin juga counter ini bekerja terus, pastinya butuh reset. Jadi kita pilih anak tangga baru lagi, kita pilih sesudah untuk membuat reset. Kita bisa klik resetnya itu dibuat S2, lalu pilih seperti tadi reset. Jadi resetnya pilih apa? Kita pilih S2 untuk mereset rangkaian tersebut. Lalu
Resetnya itu reset untuk apa? Resetnya untuk counter 1. Tinggal pilih reset. Sudah, rangkaian tersebut sudah jadi, kita bisa balik lagi ke PLC lalu tes ulang apa ada kesalahan. Apabila tidak, bisa langsung dikirim ke Arduino. Kita tunggu. Jadi upload sudah berhasil, kita bisa dicoba di Arduino-nya. Apabila tidak ada Arduino, bisa dilihat di simulasi, bisa diklik simulasi lalu kita bisa klik. Jadi cara menjalankannya, kita bisa klik sampai 3 kali karena kita atur sampai 3 kali. Apabila sudah satu klik, di sini akan ada keterangan 1 di layar di bawah angka 3 pojok kanan bawah. Apabila diklik lagi, akan berganti nomor 2. Diklik lagi, akhirnya counter mau bekerja, jadi R1 juga menyala. Jadi seperti itulah sistem kerja dari counter. Selanjutnya, kan tidak mungkin counter tersebut menyala terus. Jadi kita butuh reset. Jadi kita gunakan S2 untuk mereset rangkaian tersebut untuk kembali seperti semula. Jadi seperti itu. Selanjutnya, kita buat rangkaian baru lagi. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita buat rangkaian flip flop. Jangan lupa kita settingannya pakai PLC Shield V3 lalu klik OK. Jangan sampai salah ya. Selanjutnya rangkaian flip flop. Rangkaian flip flop. Kita rangkaian flip flop gunakan SPBM ya. Jadi SPBM itu yang ngatur inputan output. Input itu kita atur berapa lama gitu, dapat inputnya 1 atau sampai 2. Jadi kita di situ bisa dipilih di kolom waktu lalu klik SPBM. Setelah itu untuk SPBM bisa diatur, kita gunakan SPBM 1 atau biasa kodenya P1. Untuk durasinya itu tergantung selera, kita bisa pilih entah 2, 1 sampai 3 atau selebihnya. Jadi kita pilih 2. Lalu untuk durasi off-nya kita pilih 1. Soalnya kita butuh 2 output, kan kita bakalan buat rangkaian flip flop. Jadi kita gunakan R1 dan R2 dengan kontak bantu dari NO dan NC dari SPBM tersebut. Untuk NO-nya kita gunakan untuk menyalakan R1 dan NC-nya kita gunakan untuk menyalakan R2. Jangan lupa kita pilih anak tangga baru seperti tadi. Kita pilih NC untuk menyalakan R2. Sudah, kita atur dulu namanya. Klik kanan S2, S1. Kita pilih P1 untuk kontak bantu dari SPBM. Jadi untuk kontak bantunya namanya P1ST. Untuk selanjutnya kita gunakan untuk menyalakan R1. Selanjutnya yang NC kita bisa pilih P1ST. Berikut kita gunakan untuk menyalakan lampu R2. Jadi rangkaiannya dari rangkaian flip flop sangat sederhana seperti ini. Cuma mengatur durasi sama kontak bantu yang kita pilih. Kita bisa pilih untuk mengetes rangkaian tersebut, bisa klik tes. Tidak terjadi kesalahan, jadi bisa dilanjut. Kita bisa kirim. Upload berhasil, kita bisa coba. Apabila ada Arduino-nya bisa dicoba di Arduino, kalau tidak ada bisa dicoba di simulasi. Jadi seperti ini dari flip flop. Untuk on durasi, jadi on durasinya itu ada 2 detik dan off durasinya 1 detik. Bisa dilihat 1, 2 pindah, 1, 2 pindah ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Selanjutnya ke rangkaian berikutnya kita akan belajar ADC atau biasa disebut analog deconverter.
analog digital converter. Kita buat baru dulu, jangan lupa settingannya, klik OK. Ini juga kita kan ADC kan analog digital converter, ada settingan baru. Kita bisa klik setting untuk mengatur ADC nya. Kita pilih perangkat dan juga jangan lupa aktifkan analog inputnya. Jadi analog input tuh digunakan untuk mengkonvert tadi nilai digital tadi untuk ke rangkaian tersebut. Kita centang lalu masuk ke rangkaiannya. Untuk rangkaian ADC bisa dibilang mudah, bisa masuk ke instruksi. Kita pilih banding, jadi kita bisa pilih di GEG yang berarti yang memiliki keterangan lebih besar atau sama dengan A lebih besar sama dengan B. Jadi keterangan tersebut digunakan untuk menyalakan lampu 1. Untuk settingannya sumber A kita bisa pilih bisa kita pilih R1. Untuk sumber A kita bisa pilih A1 untuk sebagai kodenya. Sumber B nya kita bisa pilih settingannya itu kan maksimalnya 1028. Kita pilih untuk separuhnya saja, kita bikin 500. Jadi untuk prinsip kerjanya, apabila nilai dari sumber B di atas 500, lampu baru bisa menyala. Jadi seperti itu. Langsung saja kita masuk ke simulasinya. Kita enter dulu, kita masuk PLC, kita tes terlebih dulu rangkaian, tidak ada kesalahan, bisa lanjut ke kirim. Nah, untuk mencoba di PLC nya, di situ terdapat potensio kecil warna biru putih. Apabila kita putar searah jarum jam, dia akan menjadi di angka 500. Lampu akan apabila potensio diputar ke arah jarum jam dan melebihi dari nilai 500, lampu akan menyala. Dan juga untuk apabila tidak ada Arduino, bisa disimulasi, bisa klik simulasi. Nah, untuk settingannya di mana? Settingannya ada sebelah kanan, di bawah output ada keterangan A1, kita bisa geser. Di sampingnya ada keterangan juga angka-angkanya. Apabila di atas 500, bisa dilihat di sumber A, disebut di atas 500, di 503 aja lampu sudah bisa menyala. Jadi seperti itu prinsip kerja dari ADC. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya untuk penggabungan Odsel, SCADA dan Honeywell. Untuk materi ini kita buat baru, sudah tampilan seperti ini. Kita buat yang seperti awal tadi, pas badan NO buat menyalakan lampu 1. Jadi kita ambil NO dan output berupa lampu 1. Pas button bisa diatur S1 dan outputnya R1. Sebelumnya kita tes dulu terlebih dahulu, jangan sampai salah. Setelah itu kita upload atau kirim ke PLC nya. Apabila sudah berhasil, upload akan berhasil. Setelah itu silakan dicoba rangkaian tersebut, bisa disimulasikan dan bisa disimulasikan. Klik S1 untuk menyalakan lampu 1. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, ke software Honeywell. Kita bisa buka Honeywell nya. Honeywell berwarna biru, Honeywell Cloud. Setelah itu pasangkan modul RS485 pada samping Arduino dan juga tancapkan kepada PC. Setelah itu cek device manager.
Jadi cek device manager COM berapa yang tersambung pada RS485. Di situ tertera CH340 COM 3. Jadi yang terhubung COM 3, sedangkan CH340 COM 4 itu terhubung pada Arduino. Diingat-ingat, jadi RS485 terhubung pada COM 3 dan R yang Arduino CH340 terhubung pada COM 4. Kembali kita ke aplikasi iWell. Yang pertama-tama kita masuk create new project, jadi project baru. Setelah itu klik PC, lalu screen resolusi yaitu 1024 dikali 600, jadi menggunakan resolusi tersebut. Klik OK. Setelah OK akan berganti tampilan seperti ini. Setelah itu kita klik device yang ada tanda plus pada pojok kanan. Setelah itu kita pilih command untuk men-setting RS485. Setelah itu pilih Modbus master. Setelah itu kita ganti COM tadi yang terhubung kan COM 3, jadi kita pilih COM 3. Komunikasi tipenya kita ganti RS485 karena menggunakan modul RS485. Setelah itu kita pilih baud rate-nya sama. Baud rate-nya sama seperti Arduino tadi, 57600. Terus selanjutnya stop bitnya 1. Setelah itu kita bisa klik OK. Yes. Setelah itu akan muncul seperti tampilan seperti ini. Setelah itu klik 2 kali pada variable name untuk mengeluarkan alamat lampu pada Arduino. Jadi alamat dari lampu tersebut bernama 0x0. Setelah itu kita masuk ke main display untuk mendisplay lampu tersebut. Bisa klik 2 kali pada main display. Setelah itu kita ambil display dari lampu tersebut pada fungsional komponen. Setelah itu ada komponen lampu, kita klik lalu geser ke sebelah kiri. Setelah itu kita klik ada teks di bawah, kita pilih teks untuk menamai keterangan. Bisa diberi keterangan R1 atau lampu 1 juga bisa. Kita beri nama lampu 1. Kita klik OK. Nah, kan setelah itu tadi kan di modbusnya kita beri nama alamat lampunya 0x0. Jadi kita alamatkan dulu lampu tersebut. Kita bisa klik kanan, lalu ada properties. Setelah itu ada kotak warna abu-abu bertitik 3, kita klik saja. Lah, untuk mengalamatkan lampu tersebut, kita kan sudah mengalamatkan modbus 0x0. Jadi tinggal klik modbus 0x0 lalu confirm. Setelah confirm akan keluar lalu OK. Nah, bakal keluar alamat dari lampu tersebut yaitu 0x0. Apabila tidak keluar, kita bisa klik view pada pojok kiri atas lalu show all label. Kita centang show all label untuk menampilkan alamat lampu tersebut. Semisal ini tidak ada ya, tidak ada alamat tersebut, kita bisa klik view lalu centang label tadi, jadi akan keluar. Setelah itu kita akan mensimulasikannya. Untuk perhatian, untuk sebelum mensimulasikannya kita geser dulu saklar pada atasnya atau sampingnya dari RS485 yang berwarna merah. Kita geser saklar 1 dan 2 itu ke mendekati on. Jadi pastikan sebelum online simulasi jangan lupa saklar pada RS485 kita arahkan ke mendekati on agar tidak terjadi kebingungan pada saat tidak akan tidak terjadi kesalahan upload atau kebingungan upload dan meminimalisir error. Jadi setelah itu kita online simulator lalu register letter. Setelah itu
kita simpan terlebih dahulu project kita, terserah mau diberi nama apa. Lalu kita klik OK, tunggu. Setelah itu klik OK. Setelah itu bakal keluar seperti ini. Jadi untuk simulasinya, apabila kita klik S1 pada Arduino, bakal lampu akan menyala. Lampu 1 akan menyala. Apabila diklik, jadi lampu indikator akan menyala pada Arduino sekaligus juga pada monitor. Jadi seperti itu cara kerja dari OutCell, SCADA, dan Honeywell apabila digabung. Sekarang lanjut ke materi berikutnya. Kan tadi baru mengalamatkan lampu. Apabila kita mau mengalamatkan saklar juga, jadi bisa dinyalakan dari Arduino, bisa dinyalakan di PC atau laptop juga. Jadi kita pilih desain, setelah itu instruksi. Ya, di sini kita butuh kayak kotak bantu, kontak dalam pada Honeywell. Jadi kita pilih cabang untuk membuat kontak bantu di paralel dengan S1. Jadi agar bisa dialamatkan pada Honeywell tersebut, kita bisa ambil NO, kontak bantu NO. Nah, untuk nama kontak bantu itu bisa disebut B. Bisa klik kanan lalu B1. Jadi klik kanan, pilih B1. Jadi kontak bantu atau relay dalam bisa disebut B1. Selanjutnya kita bisa pilih PLC untuk mengetes. Selanjutnya kita bisa kirim lagi. Aduh, saya ulang ya. Lali cuk. Maaf, saya ulangi. Kita tes terlebih dahulu. Nah itu jangan lupa kita kembalikan saklar pada Arduino ke arah menjauhi on. Jadi sebelum mengupload pada OutCell, kita geser saklar terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan pada penguploadan program. Jadi sebelum penguploadan kita geser dulu untuk menguploadkan program OutCell. Terus sebaliknya pada online simulator pada Honeywell, kita geser saklar untuk di-on-kan untuk menjalankan RS485. Jadi setelah ini kita kirim dulu. Lah, upload berhasil. Kita lanjut ke Honeywell. Kita pilih pada Modbus. Yaitu klik 2 kali. Nah, untuk kode alamatnya bisa dipilih 128 untuk kode alamat dari saklar tersebut. Setelah itu kita masuk lagi ke main display untuk mengambil display dari saklar, bisa digeser ke sebelah kiri. Lalu jangan lupa kita beri keterangan juga dengan keterangan saklar 1 atau biasa disebut S1. Kita bisa klik OK. Setelah itu kita alamatkan sama seperti tadi, klik kotak abu-abu, lalu alamatnya tadi kita sudah buat, namanya 0x18. Jadi kita tinggal klik saja lalu confirm, lalu klik OK. Alamatnya bakal keluar 0x18. Nah, setelah itu ingat yang tadi, sebelum kita online simulator, kita geser terlebih dahulu saklarnya. Jadi geser terlebih dahulu saklar pada Arduino yang berwarna merah untuk di-on-kan. Setelah itu kita online kan simulator. Kita tunggu. Berhasil. Jadi lampu 1 bisa dinyalakan melalui monitor. Bisa diperhatikan
lampu pada monitor menyala dan juga lampu pada Arduino juga menyala. Sebaliknya, lampu bisa dimatikan di monitor dan lampu pada Arduino menyala. Lainnya bisa dinyalakan juga pada Arduino, lampu juga akan menyala, lampu juga bisa dimatikan. Kita masuk ke materi berikutnya. Nah, ini kita akan ke materi ADC. Kita kembalikan dulu, masuk ke Outcell. Kita buat program ADC. Seperti awal tadi, kita buat baru. Jangan lupa pilih Outcell V3. Lalu kita setting terlebih dahulu. Jangan lupa aktifkan analog input untuk menggunakan rangkaian ADC. Nah, itu kita buat instruksi, masuk, kita pilih gag. Nah, jadi di situ ada lebih besar sama dengan A, lebih besar sama dengan B. Untuk outputnya kita pilih lampu 1. Kita klik kanan lalu R1. Untuk settingannya kita bisa pilih A1. Lalu kita bisa pilih batasannya sampai 500. Klik OK, enter. Setelah itu kita tes terlebih dahulu rangkaian tersebut berhasil apa tidak. Selanjutnya kita kirim dan pastikan saklar pada Arduino sudah kita off-kan. Upload berhasil, jadi kita balik dulu ke Highwell. Nah, itu kita masuk ke Modbus. Nah, kita di sini akan mengalamatkan untuk tadi apa ADC-nya. Kita bisa klik 2 kali. Kolom kedua kita bisa klik lalu pilih 3X analog input. Jadi kita menggunakan analog input, lalu setelah itu kita balik lagi ke main display. Itu kita ambil instrumen cruiser, kita pilih instrumen 1. Setelah itu kita alamatkan, jangan lupa kita beri keterangan terlebih dulu, maaf. Kita beri keterangan di function komponen. Kita pilih ADC. Klik OK, setelah itu kita alamatkan. Klik kanan tuh. Iya, bener. Ya Allah. Balik. Setelah itu kita alamatkan, klik kanan, lalu properties. Jangan lupa untuk kita klik pada Modbus yang sudah kita alamatkan, confirm. Ya, jangan lupa untuk maksimum value kita pilih 1023. Kita klik OK. Setelah itu kita bisa simulasikan, tapi jangan lupa kita geser terlebih dahulu saklar ke on, di on kan terlebih dahulu, on kan saklarnya. Setelah itu kita online simulasi legislator. Setelah itu OK, kita bisa lihat. Nah, untuk menjalankannya kita bisa memutar potensio yang ada pada Arduino untuk melihat apabila lampu tadi diatur 500, di atas 500 lampu akan menyala, apabila di bawah 500 lampu akan mati. Bisa dilihat seperti itu. Sekian dari tutorial kali ini. Apabila ada salah kata dari kita, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.